yang mengarahkan kamu ke sana, kamu kemana, kamu ke sini, serahkan ini ke si J, ini serahkan ke si C, ini serahkan ke si B. Itu jelas gitu. Hambalang itu proyek miliknya 1,2 T. Di mana itu Hambalang? Pembangunan yang dilakukan di dekat arah Sentul. Sentul itu ada daerah namanya Hambalang. Di situ ada dibangun untuk sebesar Senayan. Nah, itu semua proyek direncanakan dan ternyata mulai dari awal Januari 2010. Tapi itu dinegosiasi antara si kontraktor pemenang dengan nama pengusaha namanya Mahfud. Ya. Mahfud menegosiasi waktu itu uang yang sudah dikeluarkan oleh si pengusaha calon pemenang adalah waktu itu 100 miliar. Ya. Yang 50 miliar dari saudara Mahfud. Ya. Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya minta Bung Agustinus mengungkapkan fakta yang ada di. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan melanjutkan dari statement seperti di layar tadi bahwa Najarudin itu berkata bahwa Hambalang itu adalah proyek yang nilainya 1,2 triliun. Nah, paparan saya kali ini melanjutkan paparan di ILC 3 pekan lalu mengenai proyek ini. 1,2 triliun kata Najarudin, itu seperti apa, Dit? Jadi, latar yang paling pertama adalah adanya dua surat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang sekarang sudah jadi tersangka, yang menyebabkan pelaksanaan proyek Hambalang itu menjadi tahun jamak, yaitu surat tanggal 28 Juni 2010 dan surat tanggal 22 Oktober 2010, kemudian dilanjutkan dengan surat Sekretaris Kemenpora 16 November 2010. Tuh. Struktur alokasi anggaran Hambalang, ini data ini saya kompilasi dari audit Irjen Kementerian Keuangan, audit BPK, dan liputan dari Gresus.com. Pada APBN perubahan tahun 2010 anggarannya adalah 275 miliar. APBN tahun 2011 itu alokasinya adalah 400 miliar. APBN tahun 2012 adalah 578 miliar. Tapi perlu diingat bahwa tahun 2012 belum ada pencairan. Jadi hanya tahun 2010 dan 2011. Nah, poin pertama yang harus kita lihat dalam proyek Hambalang adalah proses pencairan uang muka proyek itu tahun 2010. Karena seperti tertulis di audit khususnya Irjen Kementerian Keuangan, bahwa pencairan dana atas uang muka pembangunan P3SON Hambalang senilai 214,84 miliar atau 87% dari nilai kontrak tahun 2010 yang diberikan berdasarkan SPM, Surat Perintah Membayar dari Kemenpora, tanggal 17 Desember. Jadi kontrak dengan Wika tanggal 10, SPM-nya tanggal 17, dan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, diterbitkan oleh KPPN Jakarta 3, tanggal 28 Desember 2010. Jadi duit itu cairnya 28 Desember 2010. Itu berpotensi menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan uang negara. Nah, poin berikutnya dari audit Kementerian Keuangan adalah menyangkut pemberian uang muka kepada KSO, ADI, dan Wika tadi yang sebesar 214,84 miliar, itu berpotensi terjadinya idle cash. Dana itu mengendap yang menguntungkan bagi penyedia jasa. Apalagi mengingat persentase pekerjaan fisik yang sangat kecil untuk tahun 2010 itu, proses kontrak tahun 2010 ini tampaknya hanya dilakukan untuk mencairkan uang muka kontrak sebesar 214,8 miliar. Jadi tujuannya adalah cair dulu itu uang mukanya, 87%. Nah, untuk informasi pendukung, bagaimana kok bisa waktunya sangat berdekatan, kontrak cair itu. Proyek Hambalang itu pertama kali disetujui September 2009, tadi untuk membandingkan dengan statementnya Bapak Najarudin. Berdasarkan hasil rapat antara Komisi 10 DPR, tim anggaran Komisi 10 DPR, dan Kemenpora, waktu itu anggarannya 125 miliar. Berubah penambahan anggaran untuk tahun 2010 itu pada tanggal 3 Mei 2010. Hasil kesepakatan Komisi 10 DPR, Pokja Anggaran, dan Kemenpora.
Jadi tahun 2010 itu ditambahkanlah anggaran 150 miliar. Sehingga total 2010 itu anggarannya 275 miliar. Perlu diingat di sini, detail yang perlu diingat adalah di mana posisi Bapak Anas Urbaningrum. Bapak Anas Urbaningrum itu mengundurkan diri dari DPR itu tanggal 23 Juli 2010. Artinya pada saat Komisi 10 menyepakati penambahan anggaran itu, yang bersangkutan masih menjadi anggota DPR. Itu poin dari pencairan anggaran. Poin kedua dari proyek Hambalang yang perlu dilihat adalah pengadaan barang dan jasanya. Dari mana informasi tentang pengadaan barang dan jasa ini, indikasi kejanggalannya? Dari pengumuman lelang. Tanggal 18 Agustus 2010 itulah pertama kali keluar di koran Tempo pengumuman pelelangan umum jasa konstruksi untuk proyek Hambalang ini. Ada 2 poin di iklan di koran Tempo itu. Pertama, disebutkan bahwa anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan lanjutan tahun 2010 ini adalah sebesar 262,784 miliar. Sampai saat ini masih dalam proses persetujuan pelaksanaan kontrak tahun jamak di Kemenq. Poin kedua di iklan tersebut di koran Tempo, apabila anggaran tersebut tidak jadi disetujui oleh Kemenq, maka peserta tidak dapat menuntut ganti rugi. Poinnya adalah di iklan itu tidak disebutkan berapa nilai total kontrak tahun jamak itu. Tapi sehari berikutnya, Deddy Kusdinar yang sudah jadi tersangka saat ini mengirimkan surat dia kepada semua calon kontraktor. Isinya ada 2 poin juga. 1, sama dengan iklan itu. Yang kedua, menambahkan, dia kasih tahu ke kontraktor-kontraktor itu bahwa nilai yang sedang diajukan ini 1,2 T. Sehingga ada dugaan dengan memberikan informasi bahwa angka yang diajukan 1,2 T itu adalah ini menjurus pada dugaan adanya komitmen fee yang sudah diperjanjikan sejak awal dengan pihak calon pemenang tertentu. Itu soal pengadaan barang dan jasa pertama kali ya. Yang kedua yang perlu dilihat adalah revisi kedua RKA KL dari Kemenpora tanggal 16 November. Jadi 16 November 2010 itu revisinya, 25 November 2010 itu ditetapkan Adhikara dan Wika sebagai pemenang, 10 Desember itu kontrak. Padahal sudah dihitung, sudah ada auditnya termasuk di BPK juga, bahwa jumlah potensi ketidakwajaran harga pada usulan revisi itu, angkanya 84 miliar. Jadi belum dilaksanakan, potensi ketidakwajaran harga itu 84 miliar. Dihitung melalui perbedaan harga satuan dengan revisi 1 tanggal 2 Juli 2010. Jenis bangunannya ada 11 tuh. Sport Science, tribun lapangan atletik, termasuk amphitheater dan sebagainya. Jadi belum dilaksanakan, 84 miliar potensi harga tidak wajar. Terus poin ketiga perlu diingat juga adalah terdapat selisih penjumlahan volume sebesar 20.000 sekian meter persegi. Jadi yang tercantum di revisi 2 itu adalah 100.397,60 meter persegi. Sedangkan menurut perhitungan Kemenpora itu 121.000. Jadi ada lebih 20.000 meter persegi. Itu mengenai pengadaannya. Sebelum kita ke pelaksanaan selanjutnya. Poin ketiga melanjutkan lagi itu mengenai aliran dana. Nah ini mengenai aliran dana ini menarik. Untuk melihat aliran dana dalam proyek Hambalang ini, saya itu mencatat statement dari Kepala PPATK, Muhammad Yusuf. Bahwa terjadi penarikan dana dalam jumlah besar secara tunai. Jumlahnya miliar. PPATK tidak tahu dana itu kemana saja. PPATK tidak tahu dana itu kemana saja. Karena tidak melalui transfer bank. Gitu. Tapi memang ada beberapa data yang beredar juga, termasuk didapatkan oleh Gracious.com tentang kemana aja dana itu. Salah satunya misalnya aliran dana ada yang ke Mahfud Suroso 7,2 sekian miliar, ada yang ke Andreas Krisdian 992 juta dengan keterangan untuk pembelian falas. Tapi ini masih perlu diverifikasi lagi. Karena Kepala PPATK itu bilang dia tidak tahu. Nah, ada yang menarik mengenai aliran dana ini, yaitu posisi sebuah perusahaan yang bernama MS Capital. Jadi perusahaan MS Capital ini adalah perusahaan investasi yang berada di bawah MS Holding Corporation. Pendirinya adalah Mundani Herlambang
yang jabatannya Sekretaris Departemen Olahraga Partai Demokrat. Posisi ini menarik. Ini diduga. Karena apa menariknya? Saya tidak memegang aktanya PT Duta Sari Citra Laras ya, sehingga saya tidak bisa menyebutkan komposisi kepengurusan dan struktur pemilikan saham. Tapi kalau kita cek corporate profile-nya, satu-satunya PT Duta Sari Citra Laras itu, ya adanya di PT itu, MS Capital, itu autentik. Jadi ada 8 jenis bidang usaha, di salah satu bidang usahanya adalah jasa konstruksi, di situ disebutkan bahwa MS Capital itu memberikan support kepada Duta Sari Citra Laras. Jadi MS Capital ini menarik. Munadi Herlambang juga sudah diperiksa oleh KPK. Nah, oleh karena itu untuk menelusuri kemana saja aliran dana itu, karena kita tahu sendiri kalau sudah masuk ke dalam perusahaan kapital seperti itu bisa kemana-mana, dan apalagi ini dilakukan secara tunai, itu tugas besar bagi KPK maupun penegak hukum lainnya. Yang ketiga, poin terakhir yang keempat untuk mengkonfirmasi mengenai keterkaitan antara Anas Urbaningrum maupun Nazarudin. Jadi perlu saya sampaikan, saya tanggal 9 Februari 2012 adalah pelapor. Jadi saya melaporkan seluruh transaksi keuangan PT Anugerah Nusantara dari tahun 2006 sampai 2009. Jadi di bawah sebelum proses hambalangnya terjadi. Nah, sebulan kemudian, dari 13 Maret saya mendapat balasan surat dari KPK yang menyatakan bahwa data transaksi keuangan Anugerah Nusantara itu telah memberikan informasi tambahan kepada KPK. Jadi posisi di KPK seperti itu, silahkan ditafsirkan sendiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang jelas saya hanya berbicara berdasarkan fakta yang ada. Terima kasih. Agustinus Edi Kristianto, apa poin Anda? Apa Anda mau mengatakan bahwa ini perampokan beramai-ramai? Poinnya adalah ketika proyek ini disepakati awal, banyak pihak yang terlibat. Ada Komisi 10 DPR, ada tim Pokja Anggaran, ada Kemenpora. Jadi mereka-mereka ini yang dari September 2009 mengubahnya jadi tahun jamak pada 3 Mei 2010, yang sebelum tadi Pak Anas Urbaningrum mundur. Terus ada juga komitmen yang diperjanjikan sejak awal dengan pihak-pihak kontraktor. Jadi proyek ini sudah diatur sejak awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Apa termasuk Kemenkeu juga? Kemenkeu, saya tidak ada datanya, bisa jadi karena seperti paparan 3 minggu yang lalu, saya melihat ada inisiatif yang berlebihan dari Dirjen Anggaran untuk memfollow up surat-surat dari Kemenpora mengenai perubahan anggaran ini. Dari pihak Kemenkeu juga ada kontribusi. Menjadi multi years. Untuk mengejar pencairan uang muka tahun 2010 itu. Itu poinnya. Terima kasih. Baik, saya mau ke ICW, Tama Selangkut. Gimana data yang Anda punya? Ya, tentu apa yang disampaikan tadi sebelumnya itu sebetulnya sudah merangkum beberapa informasi yang sudah tersaji ya. Ada audit BPK, kemudian data-data soal dokumen pelelangan, dan kemudian juga bicara soal fakta-fakta yang kemudian tersaji di persidangan. Nah, tentu saya mau mulai dari soal poin BPK bahwa posisi pengguna anggaran itu dikatakan dia melakukan pembiaran. Nah, sebenarnya di dalam audit BPK juga sudah dijelaskan bahwa proyek ini sudah diatur sejak Februari tahun 2010. Saya memulai dari soal penentuan HPS. Nah, posisi HPS itu itu dilakukan oleh para pihak-pihak yang kemudian PT-PT ini memenangkan tender hambalang. Nah, kita lihat HPS kemudian dibentuk pada Februari, jauh sebelum tender dilakukan. Itu kemudian dikoordinasikan melalui sejumlah surat-surat lewat email. Di situ disebutkan muaranya itu berujung pada Wafid Muharram. Nah, makanya kemudian dalam audit ini seolah-olah yang dijadikan pihak paling bertanggung jawab adalah Wafid. Padahal HPS, penentuan harga-harga proyek itu dilakukan melalui Wafid yang kemudian itu diberikan koordinasi, disampaikan kepada Andi sebagai pengguna anggaran. Itu disebut dalam kesaksian-kesaksian Wafid Muharram di dalam audit. Nah, artinya
Kalau itu betul terjadi, pertanyaan saya adalah apakah boleh penentuan HPS itu dilakukan oleh para konsorsium yang kemudian dia menang, dan itu sepengetahuan dari menteri. Padahal tendernya belum dimulai. Jadi saya tidak melihat itu adalah suatu pembiaran, tetapi ada unsur kesengajaan di sana. Itu poin pertama, sehingga asumsi atau kesimpulan yang mengatakan bahwa ada pembiaran, buat saya itu keliru. Kenapa? Karena sudah terlihat kemudian dari penentuan HPS tadi. Nah, kalau misalnya memang dalam penentuan HPS tersebut ada uang yang kemudian mengalir kepada PA, itu urusan KPK. Tapi saya mau menyimpulkan bahwa pernyataan kesimpulan bahwa ada pembiaran itu keliru sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan evaluasi. Ini juga buat saya evaluasi dilakukan oleh pihak yang kemudian dia menang. Standar yang digunakan tidak sama untuk mengevaluasi tender yang dilakukan oleh PT KSO ini itu menggunakan standar 1,2 triliun. Sedangkan untuk yang lainnya itu hanya menggunakan 262 miliar. Ini tidak mungkin kemudian orang-orang yang digunakan standar berbeda itu bisa menang. Artinya sudah ada kesengajaan di sana. Dan itu semua proses itu diketahui oleh pengguna anggaran. Ya. Itu disampaikan. Atau ada Menpora. Pengguna anggaran, maksud saya adalah Menpora. Artinya dari dua hal tersebut saja sebetulnya ada ruang-ruang gelap yang ada dalam audit, ini kemudian tidak jadi kesimpulan. Padahal itu poin penting. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, tadi menyambung soal ketentuan dari realisasi anggaran ya. Anggaran yang kemudian sudah dikucurkan menurut audit ada 471 miliar. Kemudian kerugian negara itu disebutkan sekitar 243 miliar. Nah, tapi tentu kita harus lihat lagi lebih jernih. 243 miliar, ini kan tidak semuanya dianggap sebagai kerugian negara yang berujung pada pidana. Tetapi tentu ada yang bicara soal administratif. Sejauh ini, saya hanya melihat kesimpulan kerugian negara 116,9 miliar itu dianggap administratif. Tapi saya tidak tahu kalau KPK menemukan itu bicara soal pidana juga. Nah, yang menarik adalah uang yang kemudian itu lahir dari tadi PT Mechanical Engineering yang sudah disebut-sebut. Itu ada sekitar 75,72 miliar. Itu yang dianggap kerugian negara akibat kontrak tahun jamak. Artinya, dari tahun jamak tersebut saja sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai suatu masalah. Turunannya adalah ada subkontrak yang kemudian dikerjakan oleh PT Duta Citra Selaras. Yang tadi isinya komponennya, ini juga masih belum kita ketahui ada ART-nya, siapa yang pemiliknya, kemudian siapa yang menguasai. Tetapi yang pasti, dalam audit disebutkan bahwa yang menerima pembayaran uang muka adalah MS, Mahfud Suroso. Saya tidak, dalam konteks ini juga saya sekaligus untuk melihat bahwa poin benar. Dalam audit tidak disebutkan, tidak ada tanda tangan yang diberikan oleh pengguna anggaran. Tetapi dalam konteks hukum pidana korupsi, itu kan yang dicari tidak hanya bicara soal kebenaran formil, tapi juga kebenaran material. Kalau secara material misalkan diketahui tadi ada kesengajaan, kemudian ada rekayasa skenario yang dibuat dengan sepengetahuan, kemudian ada perintah yang tertulis, saya rasa itu bisa menjadi satu poin. Jadi wajar kalau tadi Malarang yang ditetapkan jadi saya melihatnya itu dalam posisi yang sangat wajar jika berdasarkan audit walaupun kemudian ini belum selesai. Apa masih banyak yang akan tumbang tergigit oleh si Nazar? Saya rasa poinnya bukan tumbang tergigit oleh Nazar, tapi oleh KPK. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Nazar itu merupakan satu keharusan. Hanya umpan, kemudian hanya kesaksian-kesaksian. Tetapi jadi yang menggigit itu harusnya KPK. Ya. Kemudian kalau kita istirahat sejenak. Okay.